Tsumma alam anna sulha yajuzu fihi tauriyah. Dan ketahuilah bahwasanya perdamaian itu juga boleh dengan cara tauriyah. Pernah kita sampaikan ya, masih ingat apa itu tauriyah? Tauriyah itu adalah mengucapkan sesuatu atas apa yang kita ucapkan dengan apa yang dipahami oleh orang lain itu berbeda. Itu namanya tauriyah. Saya sering kasih contoh seperti ini. Seorang anak minta uang kepada ayahnya atau ibunya. Ayahnya bilang, bapak ranyekel duit. Bapaknya jujur, tapi dipahami beda oleh anak. Anaknya memahami bapaknya tidak punya uang. Padahal bapaknya tidak bilang gitu. Bapaknya bilang tidak pegang uang, tapi punya. Maka ini namanya tauriyah. Atau sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya siapakah yang menghancurkan berhala, maka apa katanya? Kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ditanya, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala itu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan ini, nunjuk dirinya. Berhala yang paling besar itu, nunjuk berhalanya. Maka Nabi Ibrahim hakikatnya untuk dirinya tidak berbohong. Dia ngasih tahu kalau yang menghancurkan dirinya, dan dia ngasih tahu kalau itu berhala yang paling besar. Tapi dipahami oleh raja, yang menghancurkan itu semua adalah berhala yang paling besar. Maka ini namanya tauriyah. Dan tauriyah ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada saat ada sayembara untuk memberikan 100 ekor unta kepada siapa saja yang dapat menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati. Maka saat itu orang-orang sudah mengejar dan bertemu dengan sahabat Abu Bakar, dan Nabi Muhammad tidak dikenal. Zaman itu belum ada sosmed seperti sekarang. Kenal namanya, tidak tahu orangnya. Kalau sekarang kan begitu orang dikenal, wajahnya tersebar di mana-mana. Dulu enggak. Sehingga orang-orang ketika mengejar, hendak mencari Nabi Muhammad, tanya dulu, di mana Muhammad? Nabi Muhammad di depannya. Lalu bertanya kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, siapa orang yang di depanmu? Jawabannya sahabat Abu Bakar apa? Dia adalah penunjuk jalanku. Karena memang Nabi Muhammad di depan saat itu. Dan logis, karena orang-orang di zaman itu kalau dalam satu perjalanan itu membutuhkan penunjuk jalan. Maka orang yang mengejar Nabi Muhammad tadi tidak menangkap Nabi karena sahabat Abu Bakar bertauriyah. Dia mengatakan dia adalah penunjuk jalanku. Memang benar, maksudnya jalan hidayah, jalan Islam. Tapi yang dipahami oleh orang yang bertanya betul-betul penunjuk jalan. Itu namanya tauriyah. Tidak bohong, tapi setengah bohong. Seperti ada orang yang terancam, lalu kemudian bersembunyi di rumah kita. Lalu kemudian ada orang bertanya, apakah Bapak lihat ada orang yang lari ke rumah ini? Lalu kemudian kita berdiri, lalu kita sampaikan, Bapak, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat seorang pun yang masuk ke rumah saya. Karena tadi melihatnya pas duduk. Ketika dia bilang, Bapak, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun. Memang tidak lihat, karena lihatnya tadi pas duduk. Lain namanya tauriyah. Ada bentuk tauriyah yang lain, contohnya apa? Ada contoh lain? Itu contoh-contoh tauriyah. Jadi sebenarnya dia tidak berbohong, hanya dipahami berbeda oleh orang lain. Nemu contoh lain enggak? Itu tadi contoh-contoh yang mungkin dalam tauriyah. Nah, kadang mendamaikan orang boleh pula. Kalau perlu bertauriyah itu bertauriyah. Itu namanya tauriyah. Kalau dalam bahasa kita apa namanya saya tidak tahu. Apa namanya itu? Dalam bahasa Arab namanya tauriyah. Dalam bahasa Jawa apa namanya? Mengucapkan atas apa yang kita ucapkan dengan yang dipahami oleh orang lain itu berbeda. Ada bahasa lokalnya? Tidak ada. Kok Rawono ya? Ya? Bukan nyindir. Ya? Ya, seperti berdiplomasi, tapi kalau diplomasi kan sebenarnya lebih ke menata kata, menata bahasa ya. Kalau di sini ada unsur kebohongan yang tersembunyi. Sebenarnya dia tidak bohong,
tapi dipahami berbeda. Karena seperti tadi seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Ya, minta uang." Ayah hanya nyekel duit. Bohong enggak? Enggak. Tapi anaknya memahami ayahnya enggak punya duit. Jadi bohong enggak? Enggak bohong. Hanya dipahami berbeda oleh orang yang mengucapkan dengan orang yang menerima. Nah, berarti anaknya sudah tahu kalau jurus ayahnya tauriyah. Nah. Ya. Ya, anaknya juga ikut pengajian soalnya. Ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika ditanyakan siapakah yang menghancurkan ini semua, Nabi Ibrahim jawabnya selenco. Maksudnya selenco bukan Nabi Ibrahimnya, bukan, maksudnya antara yang diucapkan dengan yang dipahami itu tidak sambung, tidak sama. Itu makna selenco. Nah, jadi tauriyah itu lebih ke itu, selenco antara yang diucapkan dengan yang dipahami. Ya, gimana? Ya, jadi selenco antara yang dipahami dengan yang diucapkan. Itu namanya tauriyah. Mungkin selenco ya makna yang tepat dalam bahasa Jawa. Betul? Tidak tepat juga ya. Jadi contoh dalam kasus sahabat Abu Bakar tadi, sahabat Abu Bakar mengatakan dia penunjuk jalanku, dia pahami penunjuk jalan hidayah, tapi orang lain memahami penunjuk jalan beneran. Jadi selenco, beda yang dipahami oleh orang yang mengucapkan dengan orang yang mendengarkan. Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan ini, patung yang paling besar itu. Nah, jadi sementara yang mendengarkan memahami yang menghancurkan patung yang paling besar. Jadi antara apa yang diucapkan Nabi Ibrahim dengan yang dipahami sama apa beda? Beda. Nabi Ibrahim bohong enggak? Enggak. Nabi Ibrahim mengatakan menghancurkan ini, benar. Patung yang paling besar itu, ya benar. Tapi yang dengar bilangnya yang menghancurkan patung yang paling besar.